Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami tidak habis-habisnya menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena hidup yang diberi makna, oleh karena keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mempunyai sistem nilai yang baru. Kami melihat bahwa hidup ini bukan hanya untuk mencari akan uang, mencari nafkah, mengumpulkan akan harta benda, dan menikmatinya. Tetapi dalam hidup yang singkat ini, Engkau memberikan kami panggilan, bahkan hak istimewa untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Yang kadang-kadang perasaan dan pikiran kami tidak cukup untuk memahaminya. Tuhan, banyak di antara kami yang terus-menerus terjerat di dalam satu sistem kehidupan yang orang-orang yang belum diselamatkan miliki. Dan kami mohon kiranya Tuhan tolong, biarlah melalui kebaktian dan seluruh kegiatan dari gereja, Tuhan selalu menarik kami dekat kepada Tuhan. Sehingga kesadaran kami betul-betul makin ditingkatkan. Dan hidup ini tidak menjadi sia-sia, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan, dengarkan seluruh sembahyang kami dan tolong kami di dalam memikirkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tadi dikatakan bahwa masa remaja itu masa yang paling indah. Lalu saya jadi pikir, jadi masa tuwek seperti saya itu makin elek. Sudah tidak indah lagi. Lalu bagaimana ini ya? Saudara. Jadi hari ini kita secara khusus diminta untuk memikirkan mengenai satu tema ya. Yang mungkin ada di sana belum ditulis. Menjadi penjala manusia. Jadi ini mungkin bagian daripada bulan misi mungkin dari gereja ini ya. Jadi kita akan memikirkan mengenai satu tema, bagaimana menjadi penjala manusia. Jadi saudara, untuk itu saya ingin membaca bersama dengan saudara. Kita lihat dari Lukas pasalnya yang ke-15, saudara. Lukas 15. Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11, saudara. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret dan sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Dan ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, ya kami akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku.
karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman dari Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, menjadi penjala manusia. Nah, ini memang di dalam Alkitab itu ada beberapa istilah yang eksklusif ya, yang hanya ada di dalam Alkitab saja, saudara. Jadi kadang-kadang disebut sebagai penjala manusia, ada waktunya disebutkan sebagai pohon ara. Kadang-kadang itu anak Tuhan disebut sebagai garam, sebagai terang. Kadang-kadang disebut sebagai prajurit, kadang-kadang sebagai petani, ya kan? Dan berbagai macam istilah ini yang istilahnya sebetulnya maknanya eksklusif sekali. Jadi hanya bisa difahami oleh orang yang percaya saja. Jadi pada saat kita membaca dari Lukas pasalnya yang kelima ini suatu peristiwa yang sebetulnya nanti akan diulang lagi pada saat Yesus sudah bangkit dari kematian, saudara. Jadi menarik ya. Jadi pada saat mula-mula Yesus memanggil murid-murid, dan Yesus itu memberikan suatu demonstrasi mengenai menolong mereka itu menangkap ikan. Dan hasilnya berlimpah-limpah seperti itu. Sampai Petrus itu tersungkur dan mengatakan, Tuhan, tinggalkan aku aja dah. Aku ini orang berdosa. Aku tidak belayar. Nah, tetapi nanti dalam Yohanes pasal 21 sekali lagi, saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian, dan Yesus juga menyuruh akan murid-muridnya itu melakukan hal yang mirip. Tapi saat itu Yesus itu ada di pantai, lalu murid-muridnya itu sedang kembali dari menjala, tapi tidak dapat apa-apa. Dan mereka mendengar orang di pantai itu ngomong, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan mereka itu heran sekali, langsung melakukan. Begitu mendapatkan ikan begitu banyak, tiba-tiba Yohanes itu mengatakan, itu pasti Tuhan. Nah, ini tuh peristiwanya. Sehingga Simon Petrus segera memakai pakaiannya, dia terjun, dia mendekati Yesus. Maka dihitung ikan itu jumlahnya 153 ekor. Oleh karena Yesus di pinggir mengatakan sebetulnya, apakah kamu punya lauk pauk untuk dimakan? Mereka mengatakan tidak. Tapi ketika mereka sampai ke pantai, Yesus sudah menyediakan arang, yang bara api ada di sana, ada roti, sudah disebutkan. Dan dia rupanya sudah mengambil ikan dari mana tidak tahu. Disebutkan ada roti dan ikan. Tetapi juga mengatakan, bawa kemarilah ikan yang baru kamu tangkap itu. Saudara, ini dua kali ya. Saudara, dalam bagian yang pertama itulah Yesus kemudian ngomong kepada Petrus, you jangan takut ya. Meskipun kamu merasa tidak berlayak, oleh karena engkau akan menjadi penjala manusia. Dan istilah ini juga dikatakan Yesus di dalam Matius kepada semua murid. Bahkan semua orang yang hadir pada saat itu. Anak-anak Tuhan, kamu aku panggil menjadi penjala manusia. Jadi bukan spesial khusus untuk Simon Petrus. Bahkan jikalau di dalam Matius pasal 28 itu Great Commission itu disebutkan di sana, dikatakan Yesus kepada 11 muridnya. Tetapi sebetulnya realitanya, saudara melihat dari seluruh Injil, Great Commission itu dijalankan oleh semua murid. Pada hari raya Pentakosta, semua orang mendengarkan Injil, tersebar kembali ke tempat masing-masing. Sehingga ketika Paulus mulai penginjilan, dia heran sekali. Sudah ada orang yang percaya, sudah ada jemaat, baik di Roma dan sebagainya, Kapadokia dan sebagainya. Dari mana? Tidak pernah ada penginjilan dari murid-murid ke sana. Jadi orang yang sudah mendengarkan Injil, mereka menyebarkannya kembali. Nah, perempuan Samaria pada saat bertemu dengan Yesus, begitu mendengar Injil,
langsung dia juga memberitakan Injil, membawa orang sekampung untuk datang untuk bertemu dengan Yesus dan percaya. Jadi sebetulnya ini merupakan suatu panggilan untuk kita semua, saudara. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi penjala manusia, bukan pemancing manusia. Kalau pemancing ikannya luka, saudara. Kalau penjala kan ikannya tidak luka. Menjala manusia. Kita dipanggil untuk itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Simon Petrus ya? Begitu kita mulai membuka dari Kisah Rasul-Rasul mulai dari pasal 2, begitu Roh Kudus turun. Jadi kuasa itu diberikan. Simon Petrus itu berkhotbah dan saya itu sudah berkhotbah lebih dari 36 tahun, saudara. Saya membaca lagi Kisah pasal 2, saya melihat outline daripada Simon Petrus punya khotbah. Bagus sekali, saudara. Jadi seorang nelayan, seorang yang tidak berpendidikan, bagaimana bisa mendesain khotbah itu seperti itu, saya heran sekali. Oleh karena outline-nya bagus sekali. Dia menyentuh bagian-bagian, baik mengambil dari Mazmur, mengambil dari kitab Samuel, untuk menyentuh akan hati orang pendengar. Sehingga 3.000 orang langsung bertobat. Dia betul-betul menjadi penjala manusia. Dan bahkan yang pertama kali menjala mereka yang ada di luar sono, yaitu orang-orang yang non-Yahudi. Ketika Petrus itu di Yope, dia mendapatkan suatu mimpi yang aneh sekali, saudara, yang break the whole system. Oleh karena apa? Sesuai dengan sistem yang ada, tidak seharusnya orang Yahudi seperti Petrus itu bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Tapi saat itu Tuhan memberikan satu suatu penglihatan, segala macam binatang yang haram. Lalu Tuhan mengatakan, sembelihlah, makanlah. Simon mengatakan, tidak pernah aku melakukan ini Tuhan. Mana mungkin aku melakukan yang begini. Lalu Yesus pada saat itu mengatakan kepada dia, apa yang disucikan Allah tidak boleh engkau haramkan. Nah pada saat itu dia tidak mengerti apa-apa. Tahu-tahu bangun tidur ada 2 orang sudah ada di pintu. Utusan dari Cornelius, yaitu serdadu Romawi yang ingin sekali mengenal Allah. Akhirnya Petrus itu ke sana dan seluruh keluarga itu kemudian bertobat. Nah, saudara ini saudara bisa baca sendiri. Tapi mari kita pikirkan ya bersama-sama. Jadi masalah menjadi penjala manusia ini sebetulnya masalah apa? Panggilan apa ini? Saya harap saudara memahami, ini bukan panggilan agamawi, saudara. Jangan saudara pikir bahwa mengabarkan Injil itu adalah panggilan agamawi. Oleh karena saudara itu belajar evangelical explosion, oleh karena saudara belajar for spiritual law dari Campus Crusade, oleh karena saudara berlatih untuk menginjili, saudara boleh menginjili? Jawabnya tidak. Mengapa begitu? Mari kita lihat dengan sungguh-sungguh. Kita mesti hati-hati, saudara. Oleh karena panggilan ini bukan panggilan agamawi. Di dalam Matius pasal 23, Yesus mengatakan, jikalau itu panggilan agamawi, maka dia sudah mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengatakan apa? Kamu sudah menyeberangi lautan sana, menobatkan orang untuk menambah jumlah orang seperti kamu ini, yang sama dosanya, yang dikatakan oleh Yesus. Panggilan agamawi itu bukan evangelism. Panggilan agamawi itu proselytism. Kalau saudara dianjurkan, bangku-bangku ini masih kosong, carilah, isilah panggilan agamawi. PI bukan panggilan agama. Tidak setiap orang boleh ber-PI. Aneh sekali, saudara. Barangkali kata-kata saya ini menjadi kontroversial. Tapi mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Pengabaran Injil, evangelism, itu adalah panggilan hanya bagi orang percaya yang sudah mengalami keselamatan untuk memberitakan apa yang sudah dialami bersama dengan Tuhan secara verbal atau non-verbal, dengan waktunya Tuhan, bijaksana dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Saya akan ulangi ya. Pengabaran Injil itu bukan panggilan agamawi. Pengabaran Injil hanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami keselamatan Yesus Kristus, sehingga dia akan menceritakan apa yang dia alami.
secara verbal dengan mulut, atau non verbal dengan tingkah laku, dengan kuasa daripada Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, dengan bijaksana dari Tuhan. Ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Mari kita pikirkan. Yang pertama tadi, ini bukan panggilan agamawi, harus sesuai dengan waktunya Tuhan. Sehingga dalam Matius pasal yang ke-7, Yesus mengingatkan dengan sungguh-sungguh, jangan kamu membuang mutiara pada babi. Meskipun niatmu baik, tetapi kalau orang yang kamu injili itu sebetulnya belum ready, belum siap, seperti engkau membawa mutiara yang begitu berharga, kamu campakkan di hadapan babi, sehingga yang dihina, diinjak-injak, justru mutiara yang indah ini. Jangan membuang mutiara pada babi. Kamu harus tahu, meskipun di dalam 2 Timotius dikatakan, hendaklah kamu siap sedia memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Tetapi mesti mengerti, bukan berarti lalu setiap kali saudara berhak untuk mengabarkan Injil. No. Oleh karena harus sesuai dengan waktunya Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan 14. Saat itu ada 12 utusan untuk masuk menyelidiki akan Palestina. Setelah pulang, ternyata hanya Yosua dan Kaleb itu yang percaya. 10 utusan tidak percaya. Terus memberikan rumor macam-macam. Sehingga Yosua dan Kaleb mau ditimpukin dan sebagainya. Sehingga Tuhan marah luar biasa. Dan mengatakan, kamu semua yang keluar dari Mesir tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Bangkaimu semua akan dikuburkan di padang gurun ini. Kamu akan berputar-putar selama 40 tahun sampai semua habis. Orang yang masuk ke dalam tanah Kanaan hanya mereka yang lahir di perjalanan. Wah, mereka kaget. Tuhan marah sekali. Lalu mereka mengatakan, oke, kami akan masuk. Tuhan mengatakan tidak perlu lagi. Waktunya sudah tidak ada. Tetap mereka mengatakan, kami mau menurut. Kami sudah bertobat sekarang. Mereka mengumpulkan tentara mereka naik. Langsung orang Amalek dan orang-orang Kanaan menghantam mereka sampai ke Horma. Puluhan ribu yang mati. Oleh karena apa? Obedient yang sudah terlambat. Bukan waktunya Tuhan lagi. Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu. Saudara kita itu melihat kondisi akan keadaan dunia dewasa ini. Baik di Amerika, di Eropa, dimanapun juga, khususnya di negara-negara Muslim seperti Indonesia ini. Sekarang penginjilan ini menjadi sesuatu kondisi yang sangat sulit sekali. Oleh karena apa? Oleh karena kecerobohan dari begitu banyak anak-anak Tuhan. Kemana-mana mengibirkan Injil, kemana-mana bagi traktat. Persis seperti Yehova Witness itu. Seakibatnya 9 dari 10 orang Muslim mempunyai suatu prejudis terhadap orang Kristen. Mereka sedang kristenisasi. Mereka sedang menginjili ini. Dan mereka benci sekali. Kenapa? Oleh karena tidak sesuai dengan wisdom of God. Sehingga balance daripada kehidupan ini sekarang menjadi begini, saudara. Manusia itu kan seharusnya itu. Di dalam Yesaya dikatakan, gunung itu kamu ratakan dulu. Jalan yang kelak-kolok itu kamu luruskan dulu. Lembah-lembah itu kamu timbun dulu. Supaya apa? Ada dialog kamu dengan mereka. Sehingga kamu bisa menceritakan kepada mereka itu, siapa Tuhanmu. Berarti di depannya Tuhan harus ada. Jadi harus sesuai dengan God's wisdom, dengan God's time, dengan God's power. Saya tidak tahu pernah atau tidak, saya mengutip akan peristiwa ini. Saudara, di Amerika itu setiap tahun sekali ada suatu conference pekabaran Injil yang dilakukan di suburban area yang nama dari Chicago yang namanya Urbana, saudara. Pada suatu hari ada seorang cerita kepada saya, habis mereka itu ada ribuan pemuda itu sedang mereka itu mendapatkan penataran penginjilan. Malam itu mereka diutus untuk menginjili. Nah, seorang pemuda itu ceritanya seperti ini. Dia pergi ke downtown dari Chicago yang gelap, banyak peminum, banyak orang-orang tidak karuan itu. Dia kemudian datang kepada seorang tua di pinggir yang duduk di pinggiran itu dengan gemetaran. Lalu dia menginjili. Tapi orang tua mengatakan, give me a cup of soup. Give me a cup of soup. Lalu akhirnya pemuda ngapain? Orang ini cuma mau makan sup aja. Ditinggal dia. Lalu menginjili yang lain. Kemudian malam itu dia kembali ke hotelnya. Ternyata tidak bisa tidur dia. Dia ingat sekali. Orang tua itu mengatakan, give me a cup of soup. Dia kemudian merasa Tuhan menggerakkan dia.
Dia naik taksi, dia pergi ke sana. Begitu sampai ke downtown itu dia melihat ternyata ada ambulans dan polisi-polisi. Ternyata apa? Orang tersebut sudah mati, mayatnya sedang diangkut masuk ke sana. Ketidakpekaan. Meskipun kita itu mau lakukan lagi, kadang-kadang sudah terlambat, saudara. Oleh karena yang diperlukan sebetulnya Yesus mengatakan, pada saat engkau melihat orang di penjara, engkau mengunjungi aku. Pada saat engkau melihat orang yang kelaparan, engkau memberi makan aku. Pada saat engkau melihat orang telanjang, engkau beri pakaian aku. Lalu murid Yesus mengatakan, kapan kamu melihat Yesus engkau seperti itu? Apa yang kamu lakukan terhadap saudaramu? Entah itu orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, orang bersetan pun sekalipun. Yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatanmu kepadaku. Yuk jangan berpikir bahwa penginjilan itu selalu dalam bentuk verbal seperti ini. Seorang bernama John Chetao, saudara tahu, Mei bulan yang lalu, dia akhirnya ditangkap di Myanmar. Ngapain? Dia ingin berbuat baik. Kebuatan baik pun bisa berakibat fatal, saudara. 13 tahun lamanya Aung San Suu Kyi itu sudah dipenjara di dalam rumah. Sekarang bulan Mei itu sebetulnya bulan berikutnya itu bulan Juni, seharusnya sudah dilepaskan, saudara. Kesalahan dari seorang wartawan dari Amerika, John Chetao, ingin mewawancarai dia supaya apa? Kebenaran mau ditegakkan. You pikir apa tidak keliru? Tetapi tidak memakai God's wisdom. Tidak sesuai dengan God's time. Dia berenang melewati sungai itu. Akhirnya ketangkap. Dan sekarang itu Aung San Suu Kyi terpaksa ditambah lagi hukumannya 5 tahun lagi. Jadi saudara jangan pikir oleh karena saudara punya cinta kasih, saudara punya beban, saudara ingin menolong, saudara ingin melakukan. Saudara mesti hati-hati. Penginjilan hanya boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka itu tahu persis kapan Tuhan mau, bagaimana God's wisdom yang Tuhan sediakan supaya kita menginjili, bagaimana God's power hadir di dalam diri kita sehingga kita mampu untuk membawakan jiwa kepada Tuhan. Saudara, jadi bagian yang kedua itu saya ada katakan, kita perlu sekali tahu bahwa penginjilan hanya disediakan bagi mereka yang sudah mengalami dan mengenal Yesus Kristus. Saya bayangkan aja, bagaimana orang itu bisa menceritakan mengenai Tuhan yang kita kenal. Bahwa Tuhan itu baik. Realitanya kita sendiri belum mengalami dia baik. Banyak orang Kristen hidupnya berkeluh kesah terus. Hidupnya gelisah, selalu merasa kurang. God is not so good for me. You tidak percaya? Saudara, begitu banyak bagian daripada Alkitab. Di dalam 2 Timotius diceritakan mengenai Demas, teman rekan PI dari Paulus. Yang di dalam Kolose itu dikatakan seperti itu. Tetapi di dalam 2 Timotius mengatakan, Demas sudah meninggalkan pekerjaan, Yenas sudah meninggalkan aku untuk dunia. Kenapa? Oleh karena dia yang selama ini PI sebetulnya ini tidak mengenal bahwa God is so good. And His goodness is more than enough. Jadi bagaimana saudara bisa menceritakan kepada orang Allah itu baik dalam Yesus Kristus. Allah sungguh baik. Jikalau di dalam hidup kita sendiri, pengalaman kita sebenarnya kita tidak mengalami seperti itu. PI itu bukan omong kosong, bukan ajaran agama, bukan panggilan agamawi. Ini adalah panggilan dari Yesus Kristus untuk menceritakan the real experience, pengalaman yang sesungguhnya antara saudara dengan Yesus Kristus sendiri. Beberapa bulan yang lalu saya juga ceritakan mengenai seorang teman dekat dari Billy Graham, Charles Templeton. Saudara, dia adalah seorang penginjil yang hebat, bersama dengan Billy Graham mendirikan Youth for Christ di Kanada, saudara. Oleh karena dia lebih berbakat dari Billy Graham, ketika dia mau mulai akan khotbahnya, sudah lebih daripada 8 atau 9 ribu orang setiap minggu itu berngantri mau ikut kebaktiannya dia. Dia melakukan pekabaran ini yang hebat sekali. Tapi pada suatu hari dia membaca akan majalah Life Magazine. Di dalam majalah itu bagian depan itu ada gambar seorang wanita kurus kering menggendong akan bayinya yang mati. Dengan batok kelapa yang kosong. Dia sedang menadahkan tangannya ke langit, menunggu hujan yang sudah 3 tahun tidak turun di daerah itu. Setiap hari ribuan orang mati kelaparan.
Di dalam itu seluruh berita dengan foto-foto yang luar biasa mengerikannya. Langsung Charles Templeton mengatakan, apa betul Tuhan itu ada? If God real exists, mana mungkin ini terjadi? Dia terus bertanya. Akhirnya dia mengambil keputusan. Saya tidak akan percaya lagi kepada Allah yang ada di dalam Alkitab ini. He does not exist. Minggu berikutnya dia datang kepada gerejanya. Dan di hadapan ribuan orang dia mengatakan, ini adalah yang terakhir kalinya. Oleh karena saya akan meninggalkan Allah yang selama ini aku perkenalkan kepada kamu semua. Dan saudara pada usia 93 tahun, sekarang masih hidup. Itu Liz Strobel, seorang wartawati itu mewawancarai dia. Ketika bicara mengenai God selalu dia mengatakan, I don't want to talk about him. Pada akhir wawancara itu, menit terakhir ketika sambil keluar itu dia mengatakan, how about Jesus? Tiba-tiba dia nangis. I miss him. Tetapi dia tidak bisa kembali lagi. Saudara. Jadi ini Charles Templeton yang sekarang hidupnya mewah sekali oleh karena dia menjadi seorang yang menerbitkan majalah porno sejenis Penthouse, sejenis Playboy. Dan dia meninggalkan Tuhan dan pelayanannya. Oleh karena apa? Dia memberitakan Injil. Dia menceritakan mengenai Tuhan. Dia sendiri tidak mengalami. Dia tidak percaya bahwa Allah itu Allah yang baik. Yang kedua, bagaimana mungkin orang itu boleh mengabarkan Injil? Jikalau dia tidak mengenal Allah yang dia itu ceritakan, dia tidak percaya. 99% orang Kristen belum tentu mengenal. Allah kita adalah Allah yang misterius sekali. Begitu saya sudah ceritakan bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal adalah satu. Bagaimana mungkin? Adalah Allah yang satu yang punya firman. Dan firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi manusia. Mulai dengan bayi sampai dia mati di atas kayu salib. Otak manusia tidak mampu, saudara. Alkitab penuh dengan ajaran mengenai core belief seperti ini. Pada suatu hari saya ketemu dengan tokoh Evangelical Explosion di satu kota di daerah Jawa Timur. Lalu saya ngomong-ngomong kepada dia. Saya tanya, buku apa yang you baca? Apa yang menjadi pergumulan imanmu? Apa menjadi pertanyaan-pertanyaan teologi di dalam hidupmu? Setelah kamu ikut menjadi seorang tokoh Evangelical Explosion itu lebih dari 6 tahun. Apa ya? Dia mengatakan, maksud Bapak apa? Loh, you mencoba bergumul dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang misterius ini atau enggak? Ada pertanyaan apa? Bagaimana pergumulan teologi ayu? Dia tidak pernah mengerti, saudara. Seorang yang tidak peduli masalah teologi, bertanya pun tidak mengenai siapa Allah yang ada di dalam Alkitab. Dan dia memberitakan Injil, very big question. Dan dia juga berhasil membawakan puluhan orang kepada Tuhan, very big question. Saudara mesti hati-hati sih. Oleh karena ini realitanya impossible bagi orang tersebut. Bagi orang yang belum kenal siapa sesungguhnya Allah yang ada di dalam Alkitab ini. Memikir pun tidak pernah. Menggumulinya pun tidak pernah. Mencari tahu pun tidak pernah. Mengkonsepkan pun tidak pernah. Bagaimana dia mengabarkan Injil? Menceritakan apa dia? Pasti yang diceritakan ini kulit-kulit aja. Mengulang apa yang diajarkan di dalam buku. Tapi dia sendiri sebenarnya belum mengerti apa itu Injil. Yang ketiga, bagaimana orang itu bisa memberitakan Injil? Jikalau di dalam hidupnya sendiri masih penuh dengan dosa yang dia belum selesaikan dan dia itu tidak ada suatu bukti ada di dalam proses sedang menyelesaikan. Saya tidak mengatakan saudara sempurna. Tetapi saudara masih waspada dengan sungguh-sungguh. Jikalau Simon Petrus dipakai oleh Tuhan, oleh karena dia tahu kelemahannya. Saya percaya sekali pada saat Yesus mengatakan itu, Simon, bertolaklah ke tengah, tebarkanlah jalamu. Pada saat itu Simon pasti dengan sinis. Dia adalah orang apa? Dia nelayan puluhan tahun. Dia tahu ini bukan musim ikan. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, sudah semalam-malaman aku tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dia mengatakan, tapi oleh karena engkau yang suruh, okelah aku akan coba. Saya yakin pikirannya itu masih sinis sekali. Tapi dia tebarkan. Dia mengatakan kalimat itu. Tetapi tidak dengan betul-betul mengerti. Oleh karena engkau yang suruh. Ini hanya courtesy. Ini hanya sopan santun. Aku tebarkan jalan. Dapat. Langsung dia ngomong apa? Tuhan tinggalkan aku. Aku orang berdosa.
Dia mengerti. Jadi dia satu pribadi mengerti kelemahannya. Sehingga bukan masalah mengenai percaya tidak akan dapat ikan. Tetapi oleh karena di dalam hatinya dia tahu. Sehingga bukan orang yang sempurna yang dipanggil Tuhan. Tapi orang berdosa. Orang-orang seperti saudara dan saya. Asal kita adalah orang-orang sadar akan kelemahan dan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita ini. Saudara, kalau kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam Alkitab ini. Kadang-kadang saya merasa heran sekali. Oleh karena begitu banyak penginjil-penginjil yang tetap berkanjang di dalam dosa-dosa yang kadang-kadang saya tidak bisa pahami. Segala macam dosa, termasuk perzinahan. Saudara, ketika Ted Haggard itu kemudian tertangkap bahwa dia seorang homo, seluruh dunia Injil itu kolaps. Oleh karena apa? Dia adalah direktur, presiden dari National Evangelical Association. Dia hampir setiap bulan itu berkhotbah di White House, saudara. Dia yang paling menentang dengan kata-kata. Dia memberi tanda tangan anti-gay marriage, pernikahan orang homo dan lesbian. Dia anti. Ternyata beberapa bulan kemudian, seorang laki-laki mengaku, sudah lebih dari 5 tahun saya menjadi kekasihnya Ted Haggard. Bagaimana? Jadi orang seperti ini, orang yang dulu diinjili itu barangkali ribuan itu kemudian hilang imannya. Oleh karena dia sendiri seorang penginjil, sama seperti dengan Jamie Swaggart. Selalu pada saat itu Jim Baker itu kemudian mengaku ketahuan bahwa dia berzina dan menggelapkan akan uang teks. Dia pertama kali yang menghina akan Jim Baker. Tapi ada orang yang tahu dia. Kemana-mana dia diuntit. Betul, habis KKR diuntit dengan apa? Dengan video kamera. Ternyata dia pergi ke rumah pelajaran. Bayangin aja. Pada suatu hari itu di daerah Florida, di daerah Texas, habis KKR. Malam itu seorang polisi itu menangkap seorang yang melanggar, hampir aja ngebut. Kalau di stop, ternyata kaget dia. Ternyata Jimmy Swaggart, dia seorang Kristen, baru aja nonton TV, Jimmy Swaggart KKR. Lalu sebelahnya ada perempuan dandanannya norak-norak itu. Who are you? Dia malu-malu. I'm just a prostitute. Saya seorang pelacur. Bayangin. Bagaimana? Gini. Saya kadang-kadang itu jangan saudara pikir. Oleh karena saudara mampu dan bisa. Punya keinginan dan punya beban untuk PI. Dengan sendiri saudara dan saya itu berlayak untuk itu. Banyak orang Kristen itu hidupnya sangat superstitious sekali. Saudara seorang Nobel Prize winner. Niels Bohr. Ahli fisika dari Copenhagen. Nah, pada suatu hari seorang wartawan itu habis dia mendapatkan Nobel Prize, seorang wartawan mewawancarai di rumahnya. Oke, rumahnya yang sederhana itu dia lihat ada horseshoe, sepatu kuda itu, horseshoe, sepatu kuda yang dari besi itu ditempelkan di sana. Orang-orang kulit putih itu mempunyai superstitious, bahwa itu akan bring luck, akan memberikan keuntungan. Lalu wartawan ini mengatakan, hey, Mr. Bohr, I'm sure you do not believe on that stuff. Aku percaya bahwa engkau itu tidak percaya kepada stuff seperti itu kan? Gitu, sampai menuju horseshoe itu. Bahwa stuff itu kan bisa memberikan suatu keuntungan dari hidup kepada hidupmu. Dia mengatakan, oh iya, I never think about that nonsense. Dia mengatakan, tapi you know what, my friend, my close friend itu put that in that wall. Sambil dia ngomong, Bohr, you know what? Ini itu akan mendatangkan luck for you. Whether or not you believe. Whether you believe or not. So that's why I put it there. Jadi mengerti maksud saya? Jadi meskipun dia mengatakan tidak percaya, sebetulnya hati nurani percaya superstitious ini. Seorang ahli fisika. Seorang masuk ke rumah-rumah orang Tionghoa di sini. Macam-macam aneh-aneh. Saya sudah jumpai, sudah puluhan kali saudara. Entah menanyakan pada Hong Sui, Feng Sui, Sui itu. Saya tidak tahu dari mana. Ini lagi diatur, ya kan? Rumahnya, jendelanya, apanya, kamar tidurnya. You jangan berpikir untuk mengabarkan Injil. Karena kamu lebih mempercayakan setan di dalam hidupmu daripada Yesus Kristus yang kau percaya. Bagaimana mungkin seorang yang masih hidup dalam superstitious seperti ini?
Dia mengabarkan Injil. Injil macam apa yang diajarkan? Omong kosong dari mulutnya. Dan dia cuma mengulang-ulang ajaran agama yang diharuskan diajarkan. Tapi Alkitab mengatakan Injil yang sangat murni ini. Paulus mengatakan, hadir di dalam jiwaku, oh Tuhan, tersimpan di dalam bejana tanah liat. Aku rapuh sekali, bagaimana aku memeliharanya? Ini ketakutan yang sungguh-sungguh. Jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri terbuang. Ini kata-kata Paulus. Jadi saudara mesti waspada dengan sungguh. Ada seorang pembantu rumah tangga, setelah dia kerja 3 tahun pada satu nyonya Kristen, kemudian dia tiba-tiba mau pergi. Nyonya, saya mau pindah ke depan sono. Loh, ngapain? Dia juga bayar sama nyonya, cuma saya itu sebetulnya sudah lama cari agama yang bener gitu loh. Nah, saya 3 tahun sudah kerja sama nyonya, saya tahu agama Kristen itu kayak apa. Sekarang saya mau kerja sama orang Buddhis di depan sana. Gitu ya, nyonya mengatakan. 3 tahun kamu kerja sama aku supaya tahu agama Kristen kayak apa. Jadi aku selama ini tidak hati-hati, tidak pernah kasih tahu. Ayo tunggu 1 tahun lagi, tidak bisa. Saya sudah tahu agama Kristen itu seperti apa. 3 tahun saya sudah kerja sama nyonya. Sekarang saya akan coba kerja sama orang Buddhis itu baik apa enggak. Kaget ya. Saudara, jangan saudara pikir setiap orang yang mau mengabarkan Injil, setiap orang terbeban mengabarkan Injil, setiap orang terlatih evangelical explosion boleh mengabarkan Injil. Nah, sekarang yang kedua. Tetapi realita hidup ini kadang-kadang aneh. Saya mengatakan aneh oleh karena realitanya bahwa ada orang-orang menjadi Kristen melalui penginjil-penginjil tadi yang aneh-aneh. Bahkan saudara bisa tahu ada puluhan atau mungkin ratusan orang di Manado sana menjadi Kristen oleh karena orang penginjil aneh yang namanya Herman Kumala. Seorang itu orang-orang Kristen ditakutin, saudara-saudara. Yuk lihat di TV. Ada juga yang percaya jadi Kristen, saudara-saudara. Bagaimana saya sampai tidak bisa memahami realita seperti itu, lalu bagaimana? Bagi saya itu saudara-saudara mesti hati-hati. Yang pertama, Tuhan itu kadang-kadang memakai hanya sebagai tools, hanya sebagai alat. Tuhan bisa memakai batu untuk memuji Dia. Tuhan bisa memakai akan Saul untuk diperalat alatnya Tuhan, untuk menegakkan kebenaran Tuhan. Tapi dia sendiri terbuang. Saudara, ada seorang dokter ahli bedah. Dengan seluruh keluarganya dia lagi dalam weekend, dia pergi ke puncak itu untuk berlibur. Nah, dia tidak membawa alat-alatnya itu, alat bedahnya tidak bawa. Tahu-tahu di sana tetangganya itu seorang dusun itu, waduh, dia itu bisul besar sekali di sini. Dia ternyata itu sampai pingsan. Dibawa, dikasih tahu kepada dia bahwa ada orang membutuhkan sekali seorang dokter. Dia lihat, waduh, ini harus dioperasi ini. Tapi saya tidak membawa alat-alat operasi. Dokternya mengatakan, dia pikir-pikir, ya sudah, pakai alat dapur saja. Ya pisau dapur untuk ngiris sayur itu, langsung dia itu panasin, ya kan? Dia pakai untuk operasi. Dan ternyata juga berhasil. Tapi saya mau tanya kepada saudara, kalau dia sudah kembali ke Jakarta, masa dia mau ngoperasi orang dengan pisau dapur? Tidak mungkin, saudara. Sama seperti Tuhan. Kadang-kadang memakai akan orang-orang aneh-aneh yang hidup berkanjang dalam dosa, kehidupannya masih tidak layak. Dipakai juga membawa orang kepada Tuhan. Tapi sama seperti Paulus yang tadi katakan, jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri terbuang. Sekarang yang terakhir, saya tetap juga mau mengatakan, tetapi bukankah begini Pak Yakub? Di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 itu sampai dikatakan, bahwa kepada yang diberi banyak dituntut banyak. Kepada orang Kristen sederhana yang masih terlibat dengan macam-macam kelemahan, Tuhan kan juga memberikan juga kesempatan dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Benar. Saudara, menurut suatu teori dari James Fowler, sebenarnya ada 7 macam level orang Kristen. Level 0, level 1, 2, 3. Sepertinya orang Kristen belum kenal Tuhan secara pribadi. Saudara, yang namanya undifferentiated faith. Ya, level yang ke-1 itu intuitive projective faith. Ya, level 2 itu mythical literal faith. Level 3 itu dia hanya synthetic conventional. Saya tidak akan terangkan saudara-saudara oleh karena waktu, oke? Tetapi 0 sampai 3 orang ini sebenarnya belum kenal Tuhan. Tetapi saudara mengerti, orang ini juga dipakai oleh Tuhan.
bukan lalu oleh karena dia itu belum mengenal Tuhan secara pribadi, tidak bisa dipakai Tuhan. Oleh karena realitanya, barangkali dia dipakai Tuhan menginjili, cara menginjilinya aneh sekali saudara. Tetapi dia akan tahu hati nurani itu digerakkan oleh Tuhan atau tidak. Maksudnya, dia mungkin akan menginjili orang mengatakan, ayo kita ke gereja, di sana dapat makan siang loh. Menginjili toh, orang mau ke gereja. Ayo kita ke gereja, you tahu minggu ini yang menyanyi itu bintang film itu loh. Nah kan aneh toh. Ayo kita ke gereja, gedungnya bagus, di dalamnya AC, enak sekali. Habis itu dikasih snack. Bahkan ada yang ke gereja itu dijemput antar dengan bis. Jadi kalau orang-orang dengan level yang di bawah ini mengabarkan Injil, cara mengabarkan Injil pun naif saudara. Tetapi bisa juga dipakai oleh Tuhan. Jikalau betul-betul dia itu adalah milik Tuhan. Berarti ada apa? Ada kegelisahan di dalam hatinya. Makanya di dalam Ibrani pasal yang kelima. Mereka yang pernah dipakai Tuhan. Pernah diterangi hatinya. Pernah mengalami bahwa Tuhan pakai dia. Tetapi terus berkanjang di dalam dosa. Tuhan tidak akan memperbarui lagi keselamatannya. Yuk baca Ibrani 5 sampai Ibrani pasal yang ke-6. Jadi meskipun posisinya seperti itu, dipakai Tuhan. Tetapi jikalau dia itu bukan pribadi yang sebetulnya sedang ingin diperbarui oleh Tuhan. Hidupnya asal-asalan. Dia jatuh di dalam dosa lagi. Tuhan tidak akan memperbarui sekali lagi. Jadi berarti kita berada di dalam dua ekstrem sekarang. Realitanya Tuhan bisa juga memakai orang-orang asal-asalan. Realita di sini iman itu mengatakan hanya orang yang mengenal Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, dia yang seharusnya memberitakan Injil. Lalu titik temunya itu di mana? Jawab saya adalah di dalam iman. Dia harus membangun ini. Sudah tidak ada choice yang lain lagi. Sehingga saudara itu harus mengerti dengan sesungguhnya. Jikalau saudara dan saya betul-betul anak Tuhan. Yang pertama, saudara pasti ingin sekali untuk menginjili. Dipakai oleh Tuhan. Sehingga saudara seharusnya mengatakan kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, sampai hari ini dorongannya masih kecil. Tetapi aku mau. Sama seperti Petrus. Oleh karena engkau yang suruh. I will do it. Help me. Tolong saya. Saudara, belum berapa waktu ini saya ketemu lagi dengan seorang yang 2 tahun yang lalu itu cerita hal yang menarik sekali. Nah, dia itu menikah dengan seorang mahasiswa saya dari Saat, ya kan? Nah, ini istri daripada pendeta, oke? Tetapi ketika mau menikah dulu, ini mahasiswa saya dari Saat ini punya cece, koko, semuanya itu belum Kristen, saudara. Nah, cece-nya itu maaf, saya tidak menghina orang Buddhis loh. Oh, cece-nya seorang Buddhis. Nah, dia itu tanya kepada orang pinternya dan kemudian itu dikasih tahu bahwa calon jodoh istrimu itu tidak cocok. Dia tidak baik, tidak membawakan hoki jika lo menikah sama adikmu itu. Langsung cecenya terus menghalangi supaya jangan sampai ini akhirnya menikah. Tetapi akhirnya menikah. Cuma si perempuan ini kan luka hati, dia tahu cecenya itu jahat banget sama aku, gitu loh. Nah sekarang cecenya itu kena cancer, saudara. Oleh karena uangnya habis, sama adiknya itu diundang untuk tinggal sama dia. Nah dia tanya kepada saya marah sekali pak. Ini orang jahat seperti ini sekarang tinggal dan pakai kamar anak-anak saya. Saya harus melayani dia. Saya mesti bagaimana pak? Padahal ada kokonya lebih kaya. Kenapa tidak tinggal sama dia? Saya mengatakan kepada dia, you anak Tuhan. You mesti mengerti, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Mintalah yang pertama, oh Tuhan aku tidak mencintai ceceku. Beri kepadaku, aku mempunyai cinta Kristus Yesus. Sehingga aku melihat dia dengan mata Yesus. Merasa dengan perasaan Yesus. Mintalah. Kalau setahun belum dikabulkan 2 tahun. Nah betul saudara. Saya kira-kira ada 2 bulan yang lalu. Ketemu dia dan dia mengatakan apa? Pak Yakob, saya bergumul untuk bisa senyum saja kepada dia. Hampir setengah tahun. Tapi saya minta, Tuhan tolong supaya aku bisa senyum sama ceceku. Supaya setiap pagi ketemu masuk kamarnya tuh aku ngomong, "Cie pengen makanan apa? Nanti aku masakin." Hatiku itu masih keras dan dongkol. Tetapi aku tiap hari bersama suamiku mendoakan dia. Aku tidak tahu
hari-hari yang terakhir ini, aku makin mencintai dia. Dan dengan cinta kasih Kristus, sampai aku bisa memeluk dia, aku bisa memandikan dia. Dan setiap kali membawa makanan itu, dia sampai teteskan air mata dan mengatakan, kamu adikku yang benar-benar baik. Saya mengatakan, ini waktunya kamu menginjili dia. Oleh karena apa? Sekarang sudah ada kontak. Gunung sudah diratakan. Lembah sudah ditimbunin. Jalan kelak-kelok sudah diluruskan. Bawalah dia kepada Tuhan. Dia sudah ready. Dan dia tahu hasilnya apa. Oleh karena baru 2 bulan yang lalu saya ketemu dengan dia. Tapi saudara itu, saudara mesti minta. Apa yang Tuhan itu mau, saudara mesti minta. Tuhan, aku belum bisa menginjili papaku. Aku belum bisa menginjili tetanggaku. Aku belum bisa menginjili pembantuku. Di dalam 2 Timotius 1 itu Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, apa kamu mengerti toh? Pada saat tumpangan tangan ke atas kepalamu, kamu menjadi hamba Tuhan. Kamu mesti mengobarkan akan spirit itu. Tuhan tidak memberikan kepadamu roh penakut. Tapi kuasa, ketertiban, cinta kasih untuk apa? Memberitakan Injil. Yuk baca 2 Timotius pasal yang pertama. Menghadapi babumu aja saudara, saya takut sekali. Untuk bentak dia kita berani. Untuk ngomong mengenai kasih Kristus Yesus, saudara dan saya akan takut sekali. Kepada supirmu, saudara bentak-bentak dia oleh karena dia barangkali terlambat, saudara berani. Tapi untuk mengatakan dengan lemah lembut, kasih Kristus Yesus dan memperkenalkan siapa Tuhan kita. 99% orang Kristen takut, saudara. Luar biasa. Saudara membutuhkan kuasa dari Tuhan. Membutuhkan cinta kasih dari Tuhan. Membutuhkan hati seperti Kristus. Mintalah. Masukkan di dalam daftarmu. Tuhan, bulan ini aku mau nginjili pembantuku. Beri supaya aku mulai menyalurkan cinta kasih Kristus kepada dia. Kepada supirku, kepada tetanggaku, kepada teman di kantorku. Bukan roh penakut yang diberikan kepada kita. Tapi roh kuasa dari Tuhan. Kepada orang-orang yang percaya. Nah berarti saudara kalau dipanggil seperti ini, yang kedua, saudara harus siap. Saudara bayang-bayangin pembantumu caranya ngomong seperti apa. Supirmu pikirannya bagaimana. Sehingga kira-kira dia akan jawab apa. Saudara mesti sudah persiapkan. Tanya kepada hamba-hamba Tuhan tertentu. Nanti kalau dia nanya gini gimana saya? Kalau dia nanya-nanya begini gimana saya? Jawabnya apa? Supaya saudara dan saya prepare. Dan kemudian yang ketiga, saudara minta waktu dari Tuhan. Tuhan, aku sudah siap 1 bulan ini. Berikan kepada aku kesempatan untuk ngomong Injil kepada pembantuku. Kalau nanti ngomong belum nyambung, jangan diteruskan, saudara. Oleh karena Injil tidak bisa dipaksakan seperti mutiara pada babi. Yuk lihat, sign dari Tuhan akan diberikan. Entah mengapa, dia nanti ready. Yang memberikan readiness itu hanya Tuhan sendiri. Jadi panggilan menjadi penjala manusia adalah panggilan dari setiap orang yang sudah diselamatkan. Panggilan dari orang yang bergaul dan mengenal Kristus Yesus. Tetapi kita harus siap untuk dipakai oleh Tuhan sendiri. Bukan oleh karena kita belajar lalu kita boleh menginjili ke sana kemari setiap saat kepada setiap orang. Tidak. Harus ada cinta kasih Kristus yang hadir dulu. Saya melihat mereka yang belum percaya dengan air mata surgawi. Begitu ada compassion, Tuhan sudah mulai berkenan. Dan Tuhan akan siapkan saudara untuk memberitakan Injil sukacita daripada Kristus Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa surgawi, kami semua termasuk hamba-Mu sendiri penakut. Kami berani berkelahi. Kami berani bertengkar. Kami berani menegur. Tetapi untuk menceritakan cinta kasih Allah dalam Kristus, kami takut. Paulus melihat ini kepada Timotius. Tetapi kami percaya Tuhan melihat ada di dalam diri kami sendiri. Beri supaya kami mengerti betapa indahnya hak istimewa ini. Tuhan inginkan kami memberitakan Injil
supaya orang-orang dalam kegelapan boleh mengenal terang yang ajaib itu. Bersamalah dengan kami Bapa. Berkati setiap individu yang ingin mencintai Engkau dengan kasih daripada Kristus Yesus sendiri. Dalam namanya yang kudus itu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yakobus Sada yang telah memberikan 上帝的领导。 Tuhan, kami bersyukur oleh karena ada beban di dalam hati kami untuk memberitakan Injil dan melakukan pelayanan Kristiani. 天父上帝，我们向你感恩，因为你在我们的安置在我们的心一个负担，因此我们有负担来传扬你的讯息。 Kami tahu bahwa keselamatan yang Kau anugerahkan tidak seharusnya kami sia-siakan di dalam hidup ini. 我们知道我们本不应该糟蹋你已经赐给我们的救恩。 Hari ini secara khusus kami akan memikirkan mengenai panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. 我们今天要特别来思想你对我们的招呼，来怎样传扬你的信息、你的救恩。 Beri kepada kami supaya kami boleh memfokuskan pikiran kami sehingga ibadat ini tidak menjadi sia-sia. 求你赐给我们一个能力，因此我们能够集中我们的精神，让今天的崇拜会不会 Tolonglah 突 akan 然。 pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan semuanya ini. 当我们读经，当我们聆听你的话语的时候，求你帮助我们，因为我这一切就是靠耶稣基督的生命。 Amin. 阿门。 Saudara, hari ini termasuk bagian daripada bulan misi dari gereja ini. 我们本礼拜还是我们教会这个财传周的一部分。 Jadi saudara juga sudah melihat tadi tayangan daripada pelayanan misi dari gereja ini. 我们刚才荧幕上也可以看到我们财传部的一个侍奉。 Dan untuk tema khotbah yang diberikan kepada saya terambil dari Lukas pasalnya yang kelima, saudara. 今天早上的主题是起自于路加福音的第5章。 Nah, kita akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. 我们要一起来诵读我们的这个路加福音第5章，从第1节一直读到第11节。 Jadi saya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 dan kemudian nanti Pak John akan membacakannya dalam bahasa Mandarin ayat yang berikutnya. 第7节就用中文为大家念。 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret dan sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dan ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nah, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dan ia, yaitu Yesus, naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tapi Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 便招呼拿着船上的同伴来帮助，他们就来把鱼装满了2只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就匍匐在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的疑判西庇太的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把2只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。 Jadi kepada Simon yang mengatakan kata-kata yang bagus sekali ya. Dia setelah melihat Yesus membuat mujizat itu. Dia mengatakan
Tuhan lebih baik tinggalkan aku. 那么西门讲了一个非常好的话，当西门看到了耶稣做出了那一些神迹，他说：“耶稣啊，请求你离开我， Karena aku ini orang berdosa. 因为我是有罪的人。” Tapi Yesus mengatakan, mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. 但是耶稣却对他说：“从今天以后，你要得人。” Saudara, ini suatu istilah yang menarik sekali, yang eksklusif, hanya difahami oleh orang percaya. 这个是一个非常特别、非常特殊的名词，只有信主的人才能够明白。 Jadi pengertiannya sederhana saja, bahwa engkau akan menjadi partner dari tangan Tuhan supaya engkau menjangkau orang-orang yang belum percaya. 其实它的解释是非常简单的，就是我们要成为这个主的同工，来怎样使到没有信主的人能够悔改。 Jadi menjadi penjala manusia itu memberitakan Injil. 所以得鱼打网，得鱼的意思就是要传福音。 Dan ini bukan hanya diberikan Tuhan kepada Simon Petrus. 上帝主耶稣不单单是要西门这样做， Di dalam Matius pasal yang keempat, Yesus juga mengatakan buat semua murid yang lain. 耶稣在马太福音的第4章对其他的门徒也说了同样的话。 Kami akan menjadikan engkau penjala manusia. 我要使你成为得人的。 Jadi kalau membaca di dalam Alkitab seperti Great Commission dalam Matius pasal 28, itu adalah tugas untuk setiap orang percaya. 所以在圣经里我们可以看到，这个大使命是每一个信徒所要做的事。 Jadi tugas ini adalah tugas yang mulia sekali. 所以这个是非常伟大的一个使命。 Jadi mari kita pikirkan bersama-sama apa itu sebenarnya. 所以我们要思想到底传福音是怎样的一回事。 Saudara, yang pertama, saya ingin sekali supaya saudara mengerti bahwa ini bukan panggilan agamawi. 我们要大家知道的，这个呼召不是宗教的一个呼召。 Jadi bukan oleh karena saudara orang Kristen dan saudara pasti bisa setiap saat boleh melakukan pemberitaan Injil. 不因为是你一位基督徒就等于你可以每时每刻在某一个地方就传福音。 Jadi kalau melihat akan Simon Petrus saja itu baru mulai terjadi setelah kuasa dari Roh Kudus hadir di dalam hidupnya. 我们如果单单看西门彼得的话，我们可以看到他怎样开始传福音。他开始传福音就是当圣灵降临的时候。 Jadi di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2, 3, 4 kemudian 9, saudara melihat kesaksian Tuhan memakai Simon Petrus dengan luar biasa sekali. 所以从使徒行传，我们可以第2、3、4跟第9章，我们才可以看到怎样主应用了西门彼得来做非常大的 Dari 福音工作 seorang。yang bodoh, seorang yang naif, seorang yang keras kepala, seorang yang penuh kelemahan, Roh Kudus mengubahkan dia. 圣灵改变了西门彼得，他原来是一个愚蠢的人，一个固执的人。 Dengan satu kali khotbah, 3.000 orang bertobat. 当他被圣灵充满，改了他以后， Dan 他 itu- 一次真道就有3000人 Dan 悔 itu 改。 terus menerus, saudara. 哦，这一次发 Sehingga 生 di 又再 dalam 发 Kisah 生。 Rasul-Rasul pasal 4, jumlah jadi jemaat menjadi 5.000, disebutkan 5.000 laki-laki. Berarti kurang lebih 10.000 orang. 所以使徒行传里告诉我们，我们信那个时候信主的人有5000个男子，所以等于是1万个人。 Kalau saudara memahami isi Alkitab, 如果我们明白圣经所说 saya 的话， mengatakan ini bukan panggilan agama. 我说刚才提醒了大家，这个不是宗教的一个呼召。 Jadi bukan oleh karena saudara belajar evangelical explosion, misalnya, dengan sendirinya saudara boleh menginjili. 不单单因为你学习了爆发性的传福音方式，你就可以传福音。 Oleh karena orang itu selalu punya keinginan merasa berhasil. 因为每一个人都很想自己能够成功。 Yang Yesus di dalam Matius pasal 23 itu sampai mengatakan, engkau menyeberangi lautan, menobatkan orang untuk menjadi sama seperti engkau jeleknya. 那么，耶稣基督在马太福音第23章也告诉我们：你过海去传福音，让别人悔改，但是却效法你那种不好的人。 Jadi jikalau di dalam istilah bahasa Inggris itu evangelism, penginjilan tidak sama dengan proselytism. 那么，在英文传福音不等于是 Proselytism itu seperti orang Parisi, orang kepala imam, itu mengabarkan akan berita Injil mereka itu ke seluruh dunia. 我们的传福音不是像那一些
犹太人怎样把他的福音传到 Jikalau motivasi kita mengatakan supaya bangku-bangku ini dipenuhi, itu proselytism. Itu bukan penginjilan. 如果我们的动机要传福音，单单要这一些空的桌子坐满人，这不是等于传福音。如果我们单单照顾到数量的话， supaya gereja kita rasakan maju. 让我们自己感觉到我们的教会进步。 Maka sekali lagi saya katakan, 我再次强调， penginjilan bukan proselytism. 我们传福音不单单要我们的教会装满人。 Jadi panggilan penginjilan itu apa? 所以传福音的呼召到底是怎样的一回事？ Panggilan penginjilan itu adalah panggilan untuk memberitakan keselamatan yang sudah kita alami secara verbal, secara dengan mulut maupun non verbal, dengan kuasa dari Tuhan, sesuai dengan bijaksana Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. 3 hal ini. 那么传福音本应该就是照着主的时间，照着主的安排，我们在我们的生命里不单单以语言上，但是靠我们的举动来把这个上帝的救恩来传给别 Jadi 人。 sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan bijaksananya Tuhan, sesuai dengan kekuatan dari Tuhan. 所以我们要照上帝的时间、上帝的智慧，而且是上帝的能力。 Makanya di dalam Matius pasal 7 Yesus mengatakan jangan membuang mutiara kepada babi. 所以在马太福音第7章，耶稣告诉我们不要把珍珠丢在这个猪棚里。 Jangan sampai berita Injil yang begitu indah kamu berikan kepada orang yang tidak siap. 我们不要把那么宝贵的这个福音传给那一些还没有预备自己的 Maka 这个 barang 一 yang 些 indah 人。 itu akan dihina-hina dan diinjak-injak. 所以很多时候福音就会被他们侮辱，而且糟蹋。 Saya melihat di seluruh Indonesia ini begitu banyak orang Muslim yang alergi sekali, prejudis terhadap umat Kristiani. 所以我可以看到全印尼很多回教徒他们怎样对基督徒有一个敏感性， Karena kemana-mana menginjili. 因为我们到处去 Kepada 传福音， siapa selalu ngomong 我 mengenai 们 Injil. 不看对象也传福音。 Sehingga akibatnya orang selalu punya perasaan bahwa ini mereka ini sedang mau mengkristenisasikan kami. 所以很多人就一直认为我们要把这个国家基督化。 Padahal Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa gunung-gunung itu harus kamu ratakan dulu. 因为圣经很清楚的告诉我们，我们要写把哪一些不平的路 Jalan 来 yang 打平， berkelok-kelok itu kamu ratakan dulu. 弯曲的路我们要先改正， Lembah-lembah kamu timbun dulu. 山崖我们要先屯平。 Nah, supaya ada dialog dengan orang-orang ini dulu. 因此，我们可以这一些 Sehingga 跟这一 mereka 些人 boleh 对 mengenal 话， dan memuliakan Allah. 因此这一些人才可以认识我们的主，荣耀我们的 Baru 主。 perkenalkan mereka kepada Tuhan. 当有机会的时候，我们才可以把这个上帝、我们的主介绍 Jadi 给这些 beban 人。 kita, 所以，我们的负担呢， bahkan kebaikan kita pun 或者是我们的善良的心， tidak cukup. 不够的。 Saudara, beberapa tahun yang lalu, oleh karena setiap tahun sebetulnya di suburban area dari Chicago itu ada suatu conference yang namanya di Urbana Conference. 在芝加哥的一个乡村，有一个座谈会，叫做 Urbana 座谈 Dan 会。 ini conference untuk mahasiswa-mahasiswi seluruh Amerika. 这个座谈会就是预备给全美国的大学生， Kadang-kadang ribuan pemuda-pemudi ini datang ke Urbana. 成千上万的人，这一些大学生来到 Dilatih 这个 untuk 乌巴那 mengabarkan 城， Injil. 怎样传福音？ Nah, di antara ini ada cerita menarik. 有一个很有趣的故事。 Ada soal pada saat mereka selesai mendapat latihan itu. 当他们已经经历到一个训练班以后， Nah, mereka itu dikirim untuk menginjili ke seluruh daerah Chicago. 然后他就差派他们到芝加哥城的每一个角落 Nah, 去传福音。 seorang itu bercerita kepada saya. 那么有一个人就对我 Ada seorang Siap, itu susok. pemuda, dia datang menginjili di downtown area dari Chicago. 他说，有一个年轻人就到芝加哥城市里来传福音。 Wah, dan di daerah slum seperti itu banyak pemabuk, banyak orang yang homeless tidur di pinggir jalan. 就是一个在芝加哥城里面的一个非常这个贫民区来传福音。 Dia deketin seorang tua yang menggigil di sana 他 karena 看到一个老人家在那边发抖，因为寒冷的天气发抖，就接 dia 近他 mulai。injilin. 那么他开始向这个 Tapi 人 orang 传福 ini 音， menggigil.
但是这个人一直在 Sampai 发 dia 抖， mengulurkan tangan. 他伸出他的手， Give me a cup of soup. 他说：“给我 Beri kepada 一 aku 碗汤吧。 semangkok sup. ” 他说：“我需要喝一碗 I'm 汤。 hungry. Give me a cup of soup. 他说：“我很饥饿。 Wah, pemuda ini pikir ini orang tidak mau diinjili. 他这个年轻人就认为这个人不愿意接受圣 Ah, sudah ditinggal saja. 就离开 Dia 了他， menginjili yang lain. 他就跟别人传福音。 Malam itu ketika dia pulang tidur di hotel, dia kemudian digerakkan oleh Roh Kudus. 当他晚上回到酒店的时候，圣灵感动了他的心。 Dia minta semangkok sup aja kok saya tidak kasih. 他想来想去，为什么这个人要 Dia merasa guilty sekali. 一碗汤， Dia langsung 我就 ambil 不给他？ taksi, dia pergi ke downtown LA, ke Chicago lagi. 他感觉到自己犯了一个很大的错误，做了急诊室，再找那一位人， Ternyata di sana melihat ambulans 但是看到了一辆救 dan 护车 orang-orang， polisi sedang mengangkat mayat orang. 那么警察在拿着一个尸体， Ternyata orang tua itu. 就是刚才的那一位老人。 Malam itu kelaparan. 当天晚上，这位老人肚 Barangkali 子 sudah 饥饿， berhari-hari tidak makan. 也许他过着几天饥饿的肚子。 Malam itu dingin sekali. 当天晚上是非常的寒 Sampai 冷， menggigil. 使到这个老人家发抖。 Tetapi pemuda ini pikirannya menginjili saja. 但是这个年轻人那时候的思想单单怎样去传福 Dia 音？ lupa bahwa Tuhan mengatakan jika engkau melihat orang yang telanjang, engkau harusnya memberikan pakaian. 他忘记了主曾经对他说过，对我们说过，你看到赤身的人就要给他穿衣服穿。无论他是哪一种人， Melihat orang yang melapar, kamu mesti beri makan. 当你看到有饥饿的人，你应 Melihat 该 orang 先 dalam 让 penjara, 他有 kamu 饱的肚 kunjungi 子。 dia. 你看到在监牢里的人，你要去探访 Apa 他。 yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang lemah ini? 你对那一些软弱的人怎 Adalah 样对待 perbuatanmu 他们？ kepadaku. Perbuatanmu kepadaku. 他们所做的你也应该对他们做你对我做的事。 Jadi jangan kita pikir menginjili itu secara verbal saja. 我们就不要认为传福音单单是语言上。 Jangan pikir oleh karena kita itu ingin menolong orang itu pun juga sudah cukup. 我们不要认为单单我们有意识要帮别人， Karena 那 kadang-kadang 就足够 kebaikan 了。 kita itu adalah kebaikan yang sangat subjektif sekali. 因为有时候我们那种善良的心是依靠自己的想法来去执行。 Saudara John Chetto itu bulan Mei yang lalu itu seorang wartawan Amerika itu ditangkap. 美国一位新闻记者叫做 John Jettel， 5月份的时候被抓。 Itu menarik sekali oleh karena dia berniat baik. 很有趣的，就是因为他想行一个善 Malam-malam 事 dia，berenang 他晚上游水的 menyeberangi 时候， sungai. 他游过一条小 Ke 河 rumah，siapa? 他想到什么人 Wah, 的 ke 家呢？ rumah Aung San Suu Kyi. 就是到一个那个辽 Ingin 国， mewawancarai 他很想来访问 Aung San Suu Kyi dari Myanmar itu. 就是辽国的这个 Diperlakukan 女孩 tidak 子， fair. 他认为被人 Di penjara sudah 13 做 tahun 出 di 不公义 rumahnya. 的事 Saudara.，这个人被软禁了13年， Sudah 13 tahun di rumahnya. 他在家里过着软禁的 Wah, 生活有 pemerintah 13年了。 Myanmar itu jahat sekali. 他认为辽国的政府 Tapi 非常 beberapa 的， bulan lagi ya katanya akan dibebaskan. 但是听说再过几个月就会被释 Jadi 放， niatnya John Chetto ini baik sekali, 所以 saudara. John Jettel 有一个好的意思， Tetapi ketangkap 但 polisi 是 Myanmar. 警察抓到了他。 Akibatnya bukan saja dia yang dipenjara. 不单单他被关进监牢， Aung San Suu Kyi ditambah 5 tahun lagi di penjara 那 di 么 rumah. 昂山书记也要再多过5年 Jadi 的 jangan 软禁生 berpikir 活。 menginjili adalah penginjilan begitu aja. Berbuat baik juga perbuatan baik yang saudara bisa lakukan begitu aja. 所以我们就不要靠着自己的想法来去传福音，或者是行善事。 Jadi panggilan penginjilan sebenarnya hanya diberikan dari Tuhan kepada anak-anak Tuhan. 所以传福音的这个责任，只有上帝要上帝的门徒 Yang 们去做的 mengenal dan 事。 bergaul dengan Tuhan secara pribadi. 你如果有个人与上帝的关系好 Sehingga 关系的 mengerti 话， kapan Tuhan mau dia menginjili. 就在这样的情况之下，你才能够知道时候 Sehingga 什么时 tahu 候最 bagaimana 适 dia 合的 itu 时候 menginjili. 而且
传福音的方式， Jadi bukan oleh karena kemauan kita sendiri, saudara. 不单单是因为自己想做的事， Saudara bayangkan saja. 我们可以想象一下， Bagaimana saudara menginjili dan mengatakan Tuhan itu baik, jikalau saudara dan saya sendiri sebenarnya belum mengalami dengan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan. 我们怎样去传福音来对没有信主人的说，我们的主是好的主，是一个善良的主。如果我们自己还没有经历过那种事， Wah, kita penuh dengan banyak kesaksian menarik, saudara. 我们的圣经里可以看到非常好的见证。 Misalnya saja di Kolose diceritakan rekan pelayanan Paulus, namanya Demas. 在科勒西书也可以看到保罗的一个同工叫做 Demas， Demas dipuji oleh Paulus karena pelayanannya baik. 保罗赞扬他，因为他的侍奉非常好。 Tapi saudara membaca dari 2 Timotius. 但是从提摩太后书，我们也可以看到， Paulus mau ngomong apa mengenai Demas sekarang? 那个时候保罗会说怎样的话来看 Demas 待这个 meninggalkan Demas。 aku. 他说 Demas 他离开世界 Demas 是因为我 meninggalkan 的错， pelayanan untuk dunia. 他离开侍奉来过舒适性的生 Jadi mau 活。 bicara apa ini? 所以我们要怎 Mengenai 样谈 hamba 到 Tuhan yang 主 melayani, 的仆人呢？还是谈到传福音？ memberitakan Injil. 我们怎样传福音？ Tapi di dalam hatinya sebetulnya merasa Tuhan itu tidak baik. 我们不可能传福音，如果我们在心里 Untuk apa 还认 melayani 为 Tuhan? 上帝是不好，这 Tuhan 样 untuk 是 apa 突然的事。 diberitakan? 我们为什么要传扬有关 Dia 主的 sendiri 事？ tidak mengalami Tuhan itu baik. 当你自己没有经历到上帝怎样对你好， Beberapa bulan yang lalu saya pernah cerita sahabat daripada Billy Graham yang namanya Charles Templeton. 我几个月以前曾经谈到 Charles Templeton， 他就是 Sekarang usianya- Billy Graham 的好朋友。 Sekarang usianya sudah 93 tahun dan masih hidup. 他这个人93岁了。 Kenapa Charles Templeton? Charles Templeton 到底发生了什 Wah, 么事 dia？orang mendapat luar biasa, karisma untuk berkhotbah hebat sekali. 他一个是非常好的讲员， Lebih daripada Billy Graham. 比 Billy Graham 还要更有 Mereka 智 berdua 慧。 itu membuat suatu Youth for Christ yang ada di Kanada. saudara. 他们两个人在加拿大成立为主的一个年轻人的一个 Jadi 团契， Charles Templeton memulai gereja. 所以 Charles Templeton 他开始设 Karena 立 dia 一个教 pengkhotbah 会， yang hebat. 因为他是一个非常伟大 Cepat 的讲员， sekali gereja itu berkembang. 很快这个教会就发展。 Sehingga ribuan orang datang setiap minggu untuk ngantri mau dengar khotbahnya. 每个礼拜有成千的人来到这个教会，要听他的真道。 Pada suatu hari dia membaca majalah Life. 有一天，他这个在《Life》的杂志 Di 看到 depannya 一个 ada 文 suatu 章， foto besar. 他看到这个杂志有一个很 Foto 大的， seorang wanita 照片。 di Afrika yang kurus kering. 就是在非洲一个非常受皮包裹的一个女孩 Menggendong 子， seorang bayi yang mati di tangannya. 这个女人在手上抱着一个已经 Wanita 过世 itu 的婴 memegang 孩， akan batok kelapa yang kosong. 在另外一个手拿着一个空的这个椰子的 Sambil 壳。 mengenagahkan matanya itu ke langit. 这个女人眼睛往上看， Menunggu hujan yang tidak turun selama 3 tahun. 她等待着已经3年没有下过 Saat 雨 itu 的这个雨。 diberitakan tuh banyak fotonya sekali, ngeri sekali. Setiap hari ribuan orang daerah itu mati karena kelaparan. 这个杂志上报告说，每天有几千个人在当地因为饥饿而去世。 Apa yang dilakukan dan terjadi dengan Templeton? 那么 Templeton 看了这个杂志以后， Dia 发 marah 生了什么 sekali 事情？他非常生气， Dia mengatakan mana mungkin ada Tuhan? 他说：“怎么可能会有上 Mana 帝？ mungkin ada Allah yang 为 hidup? 怎么可能有那个活着的 Kalau 主？ sampai membiarkan akan realita yang menyedihkan ini di dalam kehidupan umat manusia. 如果在人类的生活里，上帝会让这种的事发生。 Berminggu-minggu dia bergumul. 他用了几个礼拜的时间，自己内心有一个 Akhirnya dia 非常大的 meninggalkan 挣扎 mengambil suatu keputusan. 然后他做了一个决定， Dia tidak mau lagi percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus itu. 他不愿意在主耶稣主里， Hari 耶稣主 Minggu 主 dia 耶稣 datang ketemu 里 jemaatnya. 面信主。 Hari Minggu dia ketemu jemaatnya. 他礼拜天的时候， Dia 见到他的 mengatakan 会 ini yang 众 terakhir.
他说这个是最后一天。 Selama ini aku khotbah yang aku sendiri tidak percayai. 他说我这一些时候一直争到有关，因为我不信的主， Aku tidak akan jadi pendeta lagi. 我不会再做牧师了。 Dialah kemudian keluar dari pendeta, dia menjadi seorang yang mengorganize, membuat sesuatu majalah porno, saudara. 他离开了教会，然后他就 Mirip 是一 seperti 个 Playboy 广式 magazine 的这个杂志。 Nah, seketika beberapa bulan yang lalu saya di Amerika, saya membaca berita dari Lee Strobel, wartawan yang mewawancarai dia di apartemennya yang mewah sekali. 那么几个礼拜以前，我在美国的时候， Tanya mengenai Tuhan, selalu dia menghindar. Jujur. Dia tidak mau bicara mengenai Allah. 那么记者探访他，问他有关上帝的时候，他 Sampai 一直 terakhir. 敷衍的 Nah, 回 ketika 答。 dia menghantar keluar pintu, Tahu dengan最后 tongkatnya itu, 这个记者要离开他的时候， Lee Strobel tanya kepada dia. 那么 Lee Strobel 这个记者就问这个人 Templeton， Dia mengatakan, apa you masih ingat Yesus? 他说你还记得耶稣吗？ Dia mengatakan dengan diam, I miss him. Aku kayak merindukan dia. 他说我渴慕他， Tapi aku tidak mau 想念 tahu 他， mengenai dia. Aku tidak mau tahu mengenai dia. 但是我不想知道到底发生了什么事。 Saudara jangan pikir bahwa menginjili, memberitakan Injil bisa dilakukan sembarang orang. 我们不要认为传福音都是随便的 Ini orang-orang 人可以 besar 去做的事。 Charles Templeton, Charles Templeton 是一个 Demas 非常大的人 orang 物。 besar. Bagaimana seorang bisa memberitakan Allah itu baik kalau dirinya sendiri tidak mengalami? 怎么样一个人可以传扬有关上帝的好处？ Jadi yang 如果他 diceritakan 自己 itu apa? 没有经历过，他 Kalau 所 hidupnya 讲 terus 述的 gelisah, 到底是怎样的一 dia 回事？ tidak bisa merasa mengucap syukur. 当他自己内心里没有感恩的心。 Nah, yang kedua, 第二点， bagaimana seorang bisa memberitakan Injil jikalau dia sendiri tidak kenal Tuhan di dalam Yesus Kristus ini? 如果他没有在耶稣基督里面认识我们的上帝，这个人怎么可以去传福音 Apa saudara？怎么 kenal 能 dia？ 够去传福音 Apa？saudara kenal dia? 你是不是认识了我们的 Saya 主？ belajar teologi berpuluh tahun, saudara-saudara. 我学这个神学学了几十 Allah 年。 Alkitab ini misterius God. 我们在这个圣经里的上帝 Aneh 是一个 sekali， 神秘的上帝， Membutuhkan sekali pergumulan terus-menerus untuk mengenal dia. 我们需要自己一直不断的一个挣扎，才能够真 Bayangkan 正的认 saja bahwa 识 dia itu 我们 katanya 的主。 satu Allah. Esa adanya. 这里告诉我们，我们的上帝是唯一的上 Tapi 帝。 pada saat yang sama aku adalah Bapa, Putra dan Roh. 但是同一个时候，圣经却告诉我们有父、有子、有圣灵。 Kalau saudara menyebut Yesus anak Allah, 如果我们说主耶稣是上帝 Allah 的 tidak 圣 pernah 子， punya anak. 上帝没有孩 Itu 子， firman yang berinkarnasi menjadi manusia. 这个主是道成 Yang 肉 lahir 身的一 seperti 个主。 bayi yang lain. 他好像其他的婴孩， Yang kemudian 就是在这 disalibkan. 个世界上被钉在十字架。 Bagaimana kematian di atas kayu salib menggantikan saya? 为什么死在世界上十字架上代替了我？ Ribuan pertanyaan yang menjadi esensi Injil. 几千个问题来问到有关这个圣经的意义， Apakah saudara mau mengenal ini? 你是不是愿意认识？ Saudara, 是一位 saya 主。 beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seorang tokoh yang menjadi seorang pengurus dari Evangelical Explosion di Jawa Timur. 我在几天前，我见到一个在东爪哇一个成立爆发性传福音 Dia 组织 melatih 的 orang 一个人， mengijili. 他训练人怎样去 Nah, 传福音。 kebetulan makan siang sama-sama saya tanya dia. 刚好我跟这个人一起过午餐，就问他， Saya tanya apa pergumulan teologi yang sekarang ini dia punya. 我问他你在神学方面有哪一些挣扎？ Apa ada pertanyaan-pertanyaan teologi yang ada di dalam pikirannya? 你在你思想里是不是有哪一些关于神学的问题？ Dia bingung, saudara. Dia bingung. 他感觉到很为难，而且 Sampai saya ulangi pertanyaan 不 saya. 懂得我说的话，所以我不得不重复。 Ternyata orang ini tidak pernah berpikir mengenai Allah Alkitab ini dengan sungguh-sungguh. 原来这个人没有真正认真地去了解有关圣经里所提到的上帝， Konsepnya mengenai Allah Alkitab ini tidak ada, saudara. 他
在他的概念里根本没有在圣经 Dan 里 dia 的 menjadi 蓝 seorang 位 pengurus evangelical explosion. Dan Yang terkenal, yang berhasil. 但是他却成为爆发性传福音方式的一个 Saudara bisa 主持 membayangkan 人。 bagaimana seorang bisa